Halo sahabat Toyota, kembali lagi berjumpa di channel Ari Bilong. Nah, di video kali ini kita akan melihat proses pembongkaran dan pemasangan kampas rem depan Avanza. Customer mengeluhkan pada saat menginjak pedal rem itu terasa bergetar dan ada bunyi berdecit di bagian kampas rem. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kampas remnya sudah tipis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah pembongkaran dan pemasangan, kita lihat terlebih dahulu estimasi biaya servis, jasa, dan suku cadang. Kampas rem depan dengan harga 250.000. Dengan jasa servis pergantian 70.000. Jadi total biaya servis 320.000. Jadi inilah estimasi pada saat kendaraan tersebut dikerjakan. Jadi sewaktu-waktu biaya servis, baik jasa dan suku cadang sewaktu-waktu dapat berubah. Oke sahabat Toyota, kita masuk ke dalam langkah pembongkaran dan pemasangan. Langkah pertama, kita lepas bannya terlebih dahulu menggunakan impact. Kemudian kita lepas baut pengikat kaliper yang di bawah. Kemudian kalipernya diangkat ke atas. Nah, ini kampas remnya sudah tipis. Kampas remnya sudah melewati plat besi yang ada di kampas rem. Jadi kalau sudah melewati seperti ini, nantinya plat besi akan menyentuh piringan dan akan menghasilkan bunyi berdecit. Jadi itulah fungsi dari plat besi yang ada di kampas rem. Jadi itu sebagai indikator kepada pengemudi bahwa kampas remnya sudah tipis dan harus segera dilakukan pergantian kampas rem. Pergantian kampas rem ini sangat penting jika sudah tipis, karena kalau tidak segera diganti nantinya akan berdampak ke komponen lain seperti disc brake atau piringan cakram. Nah, ini saya berikan ilustrasi gambar ketika kampas rem yang sudah tipis tersebut tidak segera diganti, berimbas kepada piringan cakram. Dan jika sudah seperti ini, maka kerugian kepada teman-teman akan lebih besar. Jadi piringannya itu kalau tidak diganti ya harus di rematching. Jadi teman-teman, jika mendapatkan bunyi berdecit pada bagian rem depan, segera lakukan pemeriksaan kampas rem, jangan ditunda-tunda. Oke, langkah berikutnya kita press piston rem menggunakan press piston sampai pistonnya itu masuk ke dalam kaliper. Kemudian langkah berikutnya kita rapikan karet rem piston supaya tidak mengalami kebocoran. Kemudian kita bersihkan permukaan kaliper dan piringan menggunakan air gun sampai debu-debu sisa pengereman itu hilang semua. Kemudian langkah berikutnya kita lumasi pen kaliper dengan gemuk supaya nantinya leluasa untuk bergerak. Lakukan pelumasan kepada kedua pen kaliper. If it's sun up to sundown, we mess around, we'll wait to evolve now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control.
Kampas remnya juga sebelum kita pasang kita lumasi dengan gemuk pada kedua sisinya, atas dan bawah. Terus kita pasang kampas remnya. Jangan lupa juga plat besi yang sebagai indikator tersebut dipindahkan ke kampas rem yang baru. Terus kita lakukan juga pelumasan pada kampas remnya, terus kita pasang. Setelah itu kita pasang baut kalipernya, kita putar terlebih dahulu menggunakan tangan sampai dia agak keras. Kemudian kita gunakan kunci-kunci untuk mengencangkannya. Setelah semuanya selesai, kita pasang kembali bannya. Kita pasang baut roda, kita putar terlebih dahulu dengan tangan. Kemudian kita keraskan dengan menggunakan impact. Kita masuk ke roda berikutnya, kita keluarkan baut roda, kemudian lepaskan ban. Kemudian lepas baut pengikat kaliper bagian bawah dan angkat kalipernya naik. Kemudian kampas rem dikeluarkan. Berikutnya kita press piston rem sampai masuk di kaliper. Kemudian bersihkan kotoran sisa pengereman dengan menggunakan air gun. Kemudian lumasi kedua pin kaliper dengan menggunakan gemuk. Kemudian jangan lupa dilumasi sisi atas dan sisi bawah dari kampas rem, kemudian kita pasang. Kita pasang baut kaliper remnya. Kita putar terlebih dahulu menggunakan tangan, kemudian kita keraskan menggunakan kunci-kunci. Selanjutnya kita pasang bannya, pasang roda, terus kencangkan dengan impact. Langkah terakhir kita gunakan momen untuk membuat kekencangan baut roda itu merata. Oke, sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan serta request video-video apa lagi yang akan dibuat, tulis saja di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Saya Ari Bilong, sampai jumpa di video berikutnya.